Halo bos, zaman sekarang bertani kotor-kotoran. Nggak banget deh, yuk ikut saya. Bos, salah satu hobi yang mulai dilirik banyak orang, apalagi ketika masuk masa-masa di rumah aja, adalah berkebun. Walaupun lahannya yang tersedia cuma sedikit, bukan berarti kita nggak bisa bercocok tanam loh. Karena banyak teknik dan metode menanam di lahan yang sempit, salah satunya ya hidroponik ini bos. Yap, bener banget tuh. Hidroponik adalah metode menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah, tapi tetap menjaga kebutuhan nutrisi tanaman. Jadi nggak usah capek-capek nyangkul atau kotor-kotoran lagi ya bos. Lahan pun bisa diatur. Ditumbuk ke atas jadi hemat lahan banget bos. Tapi namanya otak bisnis, jangan cuma jadi sekedar untuk mengisi waktu dong. Contoh nih Gracia yang memanfaatkan kegiatan bercocok tanamnya menjadi bisnis yang menjanjikan loh. Wanita kelulusan Universitas Seattle, Amerika ini yang mengambil jurusan manajemen bisnis dan entrepreneurship saat kuliah dulu. Meski lulusan luar negeri, Dese juga awalnya kebingungan bos. Mau kerja apa setelah lulus dan pulang ke Indonesia ya? Apalagi di masa pandemi seperti ini. Setelah kita balik dari Amerika, kita decide untuk kerja apa sih di sini yang enak gitu. Ada beberapa pilihan, kita mau coba udang, kita mau coba sapi, kita mau coba ayam. Tetapi dari segala macam riset yang telah kita lakukan, kita rasa hidroponik itu yang terbaik. Kenapa? Dikarenakan memang pangan itu akan selalu dibutuhkan oleh manusia. Tingginya minat akan sayuran sehat membuat Gracia tertarik dengan bisnis ini. Berbekal pengetahuan dari YouTube dan teman-teman komunitas hidroponik, akhirnya Gracia coba membuat mini greenhouse di pekarangan rumahnya. Trial and error ia lakukan selama kurang lebih 4 bulan demi mendapatkan sistem yang baik dan pastinya nutrisi apa sih yang pas untuk tanaman hidroponiknya. Di bulan pertama kita berhidroponik mungkin hasilnya sangat baik. Kenapa? Karena hama masih belum tahu, oh ada sayur nih yang deket-deket sini yang bisa gue makan gitu. Wah, ternyata menanam hidroponik ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya bos. Hama memang selalu menjadi masalah utama yang dialami para petani ya bos. Meskipun ditanam di pekarangan rumah, tapi hama yang datang relatif sama bos, seperti serangga, ulat, dan tikus. Makanya, penggunaan greenhouse ini merupakan salah satu alternatif sayuran hidroponik kalian akan aman dari hama. Tapi tetap nggak 100% ya, kalian tetap harus menggunakan jebakan serangga seperti kertas kuning yang banyak bergantungan di atas tanaman ini, bos. Tapi bos, bisnis hidroponik ini kan sekarang sudah menjamur ya, gimana cara bersaingnya tuh? Itu pertama, kita mengutamakan kualitas. Jadi nggak melulu soal profit, nggak melulu soal cuan gitu, yang kayak yang penting gue untung nggak apa-apa, gue jual gitu. Tapi kita decide untuk memang harga kita normal, agak kalau saya bilang memang agak tinggi, tetapi memang kita memberikan kualitas yang seharga apa yang kita berikan gitu. Tuh bos, dengerin, jangan takut pasang harga. Harga tinggi gak masalah, asalkan kualitas yang diberikan juga sesuai ya. Jangan ngadi-ngadi juga. Toh saat ini demand atau permintaan akan sayuran sehat emang lagi meningkat. Jadi meskipun usaha milik Gracia ini baru berjalan 1 tahun lebih, tapi customer setianya udah banyak banget. Itu tandanya mereka gak masalah soal harga dan pastinya puas dengan kualitas dan servis yang diberikan. Bahkan kalau sampai ada komplain, Kak Gracia nggak ragu buat ganti atau refund uang si pembeli tuh bos. Jadi kalau misalnya memang ada kekurangan sedikit pun, antara kita refund atau mungkin kita kreditkan di next order, atau mungkin kalau misalnya ada barang kita langsung kirimkan lagi gitu. Dan itu memang sudah menjadi moto kita gitu. Nggak heran deh kalau pelanggan setianya banyak. Toh servis yang diberikan sangat-sangat menguntungkan bagi para pembeli sih. Memang dibutuhkan teknik khusus agar sayur tetap segar dalam perjalanan. Selain teknik pengemasan yang benar, ternyata proses panen juga jadi salah satu faktor sayur tetap segar loh bos. Seperti yang kita tahu ya bos, sayuran ini kan mudah layu, apalagi kalau terlalu lama di cuaca panas, sehingga proses panen harus dilakukan sepagi mungkin. Kenapa pagi-pagi? Karena kalau siang hari nanti kita panen itu akan sedikit lebih layu, dan juga masa daya tahan di kulkasnya itu akan lebih cepat gitu.
Bahkan beberapa jenis sayuran yang ditanam di hidroponiknya adalah permintaan khusus customer loh. Saya selalu mengajarkan anak kantor untuk yuk kita cari customer yang memang istilahnya mau kontrak lubang tanam. Contoh misalnya si customer A, dia mohon maaf ya mungkin sakit diabetes dan ternyata makan sawi pahit itu setiap minggu itu sangat membantu untuk menurunkan kadar gulanya gitu. Sehingga si customer A ini oke Min, saya mau dong setiap minggu ditanamkan 5 kilo kirim ya ke rumah gitu. Jadi kita memang pengiriman meja atau lubang tanam ini khusus untuk customer si A. Jadi selain menargetkan ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, ia juga menargetkan orang berkebutuhan khusus untuk program kesehatan. Nggak cuma sakit diabetes ya bos, kalian butuh sayur apapun selagi masih bisa ditanam dengan cara hidroponik, pasti bakal dilayanin tuh sama Kak Gracia. Dan sekali panen, Gracia bisa mendapatkan kurang lebih 200 kg sayuran tuh. Sedangkan Gracia menjual sayurannya dengan berat rata-rata per 100 gram sampai 250 gram. Kalau harga jualnya start dari 12 sampai 18 ribu rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung nih, Kak Gracia bisa mendapatkan cuan sebesar 24 juta sekali panen. Kalau seminggu 2 kali panen, berarti cuannya nyampe 28 juta rupiah. Itu seminggu loh bos, dengan hitungan harga yang paling murah. Bikin ngiler ya, padahal jualan sayur doang loh. Jadi gimana bos, sudah kepikiran mau bisnis apa belum? Ya mulai bisnismu, yang penting cuan bos. Sekarang 1,5 tahun kemudian, karena anugerah Tuhan ya, kita masih ada. Jangan nyerah, mungkin nggak ada yang beli, mungkin atau apa kamu jualan gitu, mungkin terasa berat gitu, tapi keep trying. Dan kamu tahu bahwa ini adalah impian kamu. Kamu nggak akan mudah menyerah terlalu cepat. Laura Lazarus, sosok ini dikenal dengan kisah yang begitu melegenda ya bos. 2 kali mengalami kecelakaan pesawat yang cukup parah, koma hingga menjalani 19 kali operasi. Kisah inspiratifnya diarsipkan dalam sebuah buku berjudul Unbroken Wings yang menyentuh hati banyak orang. Tapi dari situ aku ya bersyukur punya keluarga yang support, terus udah gitu juga punya Tuhan, dan akhirnya aku belajar untuk melihat dari sisi lain bahwa ada satu rencana, ada satu tujuan untuk aku masih ada di dunia ini. Karena kan kalau yang udah pernah dengar, sebelumnya aku udah sampai ditumpuk-tumpuk dengan mayat. Bangkit dari keterpurukan, Kak Laura juga akan menyentuh lidah-lidah yang doyan makan enak dengan risoles buatannya. Yap, La Risol adalah salah satu bisnis yang ia geluti saat ini. Make it short, Mami tuh aku liatin dari cara dia jalanin dan cara apa yang dilakukan. Aku pengen gitu dari dulu, ini mah udah jadi bagian dari La Risol ini, udah jadi bagian dari mimpi aku. Sedari kecil udah rajin bantuin Mami jual kue keliling, Kak Laura jadi terbiasa sama urusan bikin kue tradisional bos. Akhirnya 2019 Laura Risol hadir di antara lapak risol lainnya. Jangan sedih bos, awal berbisnis pasti ada aja yang meragukan. Dia bilang, ini risol biasa, lu risol enak, tapi ini risol biasa yang nggak akan, ya maksudnya yang nggak akan, maksudnya bakal big, something big gitu kan. Bagi Laura, saran harus diterima. Apalagi produk risol memang banyak sekali di pasaran. Tapi jangan membuat kita jadi nyerah. Selama yakin dengan produk kita, disiplin menjalani bisnis plan yang ada, ya pasti berhasil. Kata-kata pahit anggap aja obat untuk bangkit. Sekarang mah produksi bisa nyampe 200-500 pieces per hari. Laris nggak? Laris banget lah, masa enggak? Orang omsetnya aja sampai 30 jutaan. Cuan gak tuh? Menjadi seorang motivator dan influencer tentu membuat Laura lebih mudah memperkenalkan produknya. Tapi apa itu saja udah cukup? Ketika dia coba, kalau memang ini oke, dia akan beli lagi. Kalau not oke, mau influence seperti apapun juga kagak bakal dibeli gitu.
Pakai bahan premium dan berkualitas nomor wahid adalah kunci risolnya Laura bisa laris manis bosku. Tapi kalau bahan bakunya mahal, harga jualnya mahal juga dong kak. Dulu awal-awal aku ngerti kok ketika orang bilang kok mahal gitu kan, kok ini gitu. Tapi sekarang after mereka udah coba 1-2, mereka pesan nggak tanggung-tanggung 50. Mahal itu relatif ya bos. Kalau rasanya memang dia kemat bin lazis ya berarti bukan mahal, tapi harganya sesuai. Apalagi kalau target pasarnya tepat, harga nggak masalah, yang penting rasa. Karena Laura lebih suka yang klasik, jadi mempertahankan varian yang paling umum di pasaran. Seperti risoles rogut ayam, risoles ayam sayur, risoles daging sayur, dan risoles daging asap. Bukan berarti nggak ada terobosan loh bos, nih inovasinya. Kita bikin, ini dia risolesnya tuh bikin kue. Jadi kayak kue ulang tahun gitu. Akhirnya menjadi tren tersendiri di mana setiap orang ulang tahun kuenya pakai La Risol. Gak cuma risol susun, yang versi frozen juga ada bos. Plus ditambah produk varian lain seperti otak-otak, pastel siomay, dan banyak lagi. Tapi bosku, perjalanan gak semulus itu juga kok. Jualan udah laris, halangan tetap ada. Misalnya komplain dari pelanggan. Sampai urusan karyawan. Dari ekspedisi kan kita pakai pihak ketiga gitu kan. Ternyata ada masalah gitu, dan jangan sampai saya viralkan ya, saya tuntut gitu kan, kayak hah, masa gara-gara jual risoles mau dituntut gitu. Aku take care gitu kan, terus akhirnya kami jadi bersahabat gitu dengan pelanggan tersebut gitu kan. Aku pernah ditinggal sama semua orang produksi yang balik dari US, terus juga ngalamin staff produksi hilang semua gitu ya. Aku sebenarnya udah mau menyerah gitu. Terus apa yang bikin Laura tetap maju tak gentar? Kak, kan kakak bilang nggak boleh menyerah karena menyerah bukanlah pilihan. Masa mau menyerah gitu? Iya ya bener ya, nggak boleh menyerah karena menyerah bukan pilihan. Oke, aku bilang kasih aku waktu 5 bulan. Kamu juga mau ya bantuin aku? Kita kembangin ini sama-sama. Dan sekarang 1,5 tahun kemudian, karena anugerah Tuhan ya, kita masih ada. Staf dan karyawan bagi Laura udah kayak keluarga sendiri bos. Mereka juga jadi alasan untuk bertahan. Aku udah bilang sama mereka bahwa this is your company. Dan kalian tahu kan, aku nggak hanya ngerjain ini dan penghasilanku bahkan bukan di sini, aku bilang gitu. Jadi semua yang ini mereka semua tahu bahwa mereka kerja untuk diri mereka sendiri sih gitu. Ada satu lagi yang cerita bahwa pertama kali memberikan orang tuanya kayak uang gitu, dan dia cerita sampai nangis gitu ya. Nominalnya nggak big gitu, tapi at least dia merasa bahwa diri dia bisa berarti buat keluarganya gitu. I'm feel so grateful bisa Tuhan percayakan sampai La Risol seperti hari ini gitu ya, akhirnya bisa berjalan dengan baik. 1,5 tahun aku in charge sendiri gitu, aku bisa lihat hasilnya seperti ini, dan hopefully ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Perjalanan yang berliku ya bos sampai bisa seperti sekarang. Yuk kita minta tips untuk mulai bisnis meski kita bukan orang terkenal. Penonton di rumah, pemirsa di rumah yang saat ini nonton jadi merasa kecil hati, aduh followers aku cuma sedikit. No, justru kerja keras tidak akan membohongi hasil, dan biarlah produkmu sendiri yang akan berbicara gitu. Mulailah dari hal kecil yang kita bisa sih. Mulai dari apa yang ada. La Risol sekarang hebat nih, sukses nih, tapi kan dia nggak tahu betapa banyak kegagalan yang aku udah rasakan sebelumnya gitu kan. Kita harus bisa membaca situasi dan kondisi bahwa kita ini sudah masuk ke dalam era digital yang dimana semua orang pegang handphone. Kita harus bisa juga cepat beradaptasi. Kita tentuin segmen pasar kita juga jelas. Followers kecil bukan masalah, gerak aja dulu karena yang penting cuan bos. Kan bos.
para pecinta makanan Jepang dan yang nggak cinta-cinta amat juga boleh. Mari-mari sini kakak, kita merapat. Yap, kita mau kasih kalian ide nih, jualan cemilan Jepang kekinian. No, kita bukan mau bahas ramen atau sushi ya bos. Tapi cemilan yang memang ngehits banget. Salah duanya adalah mentai dan gyoza. Bos, mentai atau mentaiko adalah makanan Jepang yang berisi telur ikan tarako atau ikan polok yang dibumbu dengan lada. Makanan ini ngehits 1 tahun belakangan, tapi sampai kini pamornya nggak juga pudar. Soalnya mentai terus berinovasi, bos. Yap, seiring berjalannya waktu, banyak varian mentai dan sausnya yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Salah satunya bisnis Bong Mentai ini, bos. Selain menyediakan menu original mentai, mereka juga punya menu fusion yang wajib kalian coba. Seperti tongkol pedas mentai dan mushroom with crispy tofu butterfly pea rice. Kalau umumnya mentai menggunakan ikan salmon, di sini mentainya menggunakan ikan tongkol balado. Duh, nggak kebayang ya bos, mentai khas Jepang berpadu dengan cita rasa asli Indonesia. Kalau yang satu ini namanya mushroom with crispy tofu butterfly pea rice. Agak panjang ya namanya, maklum kalau buat bisnis mah yang penting bikin konsumen mikir dulu. Selain disajikan dengan irisan tahu kering, mentai yang satu ini juga menggunakan nasi biru yang terbuat dari ekstrak bunga telang, bos. Dari sini aja udah beda ya sama nasi-nasi mainstream lainnya. Bunga telang atau Clitoria ternatea adalah tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan atau tepi hutan. Tanaman ini berasal dari Asia tropis. Selain biasa dijadikan tanaman rambat atau hias, bunga telang juga dikenal secara tradisional sebagai obat untuk mata dan pewarna makanan alami. Gimana? Gampang gak bikinnya? Gampang dong, masa enggak? Oke, next ada gyoza nih bos. Gyoza adalah pangsit mini yang umumnya berisi daging dan sayuran yang dicincang. Meskipun sangat terkenal di Jepang, tapi siapa sangka kalau makanan yang satu ini ternyata berasal dari Tiongkok, bos. Gyoza merupakan turunan dari jiaozi atau dumpling yang memiliki adonan kulit dan isian yang sama. Yang membuat gyoza Jepang berbeda adalah cara masaknya yang dipanggang atau istilah kerennya sih pan fry. Gyoza termasuk ke dalam jajanan murah Jepang yang biasanya ditemukan di kedai mie sebagai menu pendamping. Saking banyak peminatnya, ada 2 kota di Jepang yang dijuluki Gyoza Town. Yang pertama, Utsunomiya dan Hamamatsu. Di sana kamu bisa menemukan gyoza dengan mudah karena hampir di sepanjang jalan kota terdapat gyoza dengan berbagai ukuran dan varian yang berbeda. Bisa ditiru kan jualan gyoza ala kaki lima mah, ayo aja. Kan yang penting cuan, iya enggak? Oke, semua menu sudah jadi nih. Ingat bos, sebelum jualan lakukan tes lidah. Pilih orang-orang jujur yang bakal kasih review jujur juga, jadi no tipu-tipu. Semakin banyak masukan, semakin baik untuk pengembangan produkmu, bos. Kali ini, Mata-Mata Cuan Bos bakal mencicipi semua varian mentai yang tadi sudah dibuat. Apakah rasanya semenarik tampilannya? Let's try! Hai, di sini Eva mau nyobain beberapa mentai. Di sini udah banyak banget nih. Tapi di sini aku yang paling penasaran, beda dari yang lainnya, yaitu diolah secara tradisional dan pastinya eksklusif banget. Eva mau cobain, ini rasanya ikan tongkol. Nih guys. Tongkol pedas mentainya udah. Sekarang kita lanjut icip-icip gyozanya. Enak banget, ini rekomendasi buat kalian. Tapi Eva nggak mau nyobain satu, Eva juga mau nyobain yang lainnya. Ini dia para gyoza. Yuk kita cobain. Selama masih crispy dan ininya ada mashed potato. Terakhir kita mau coba juaranya, apalagi kalau bukan mushroom with crispy tofu butterfly pea rice yang nyebutnya aja double libat tadi. Let's go. Sama kayak nasi biasa, cuman di sini banyak manfaatnya. Di sini ikannya juga enak, berasa banget. Mari kita coba lagi.
Kalau harga jual rata-rata camilan kamu Rp30.000 aja dan sehari bisa jual 100 paket, omset kamu sudah 3 juta rupiah bos sehari. Kalau jual lebih banyak lagi, ya makin tinggi juga omset yang bisa kamu raih. Gimana bos, udah siap bisnis camilan asal Jepang yang enak-enak ini? Kuilah action, karena yang penting cuan bos. Tetap saksikan Cuan Bos setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Bisnis berkah dan yang penting Cuan Bos.